Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kelima. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami menghadap kehadirat Tuhan. Dan bersama-sama kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan memberkati kami sehingga firman Tuhan dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan di mana Minggu Paskah yang kelima ini. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-7 yang demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat peristiwa 3 bulan yang lalu, di mana tepatnya bulan Februari. Sebagai bagian dari gereja Kristen Jawa, kalau setiap bulan Februari ada program kegiatan tukar pelayanan firman di seluruh gereja Kristen Jawa di dalam memperingati hari ulang tahun Sinode GKJ. Dan pada waktu itu saya pun juga mendapatkan tugas pelayanan di GKJ Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Pada waktu itu saya bingung Bapak Ibu, mana sih Gandrung Mangu? Saya belum pernah ke sana. Kemudian Bapak Pendeta Sugianto Busono memberikan sedikit informasi kepada saya. Mas, GKJ Gandrung Mangu kuwi saka Jeruk Legi ngulon terus. Wah, sudah ada bayangan di dalam pikiran saya. Kemudian setelah hari tiba, pada waktu itu Sabtu siang, saya berangkat naik sepeda motor menuju ke Gandrung Mangu. Sesampainya di daerah Jeruk Legi Bapak Ibu, saya mulai bingung kemana saya harus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Gandrung Mangu. Kemudian saya bertemu dengan seseorang pemuda dan saya bertanya, Mbak, kalau arah Gandrung Mangu itu kemana ya? Dia pun menjawab, oh kalau Gandrung Mangu itu ini saja Pak, nanti terus ke barat.
Saya melanjutkan pertanyaan saya. Kira-kira masih berapa kilometer lagi ya Mbak? Atau berapa jam lagi? Dia pun menjawab, Bapak Ibu, waduh Pak, kalau itu saya kurang tahu. Karena saya sendiri belum pernah ke Gandrung Mangu Pak. Saya tahu arahnya kemana, tetapi saya sendiri maaf belum pernah ke Gandrung Mangu. Bapak Ibu yang terkasih, inilah satu pengalaman yang saya alami 3 bulan yang lalu. Dari pengalaman ini ada satu kesimpulan yang saya ambil, di mana pemuda atau pemudi tadi bisa menjadi penunjuk jalan, tetapi dia hanya menjadi penunjuk saja atau petunjuk saja, karena dia ternyata belum tahu, belum pernah ke Gandrung Mangu. Bapak Ibu yang terkasih, lain halnya kalau kita memperhatikan bagaimana sosok atau kepribadian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukanlah penunjuk jalan, tetapi dia lebih dari itu. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan di dalam dialah setiap orang menemukan kehidupan. Firman ini Bapak Ibu dapat kita simak di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-14, di mana pada waktu itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Ini waktunya hanya tinggal sebentar saja. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi aku dapat bersama-sama dengan kamu. Dan sebentar lagi anak manusia harus diserahkan dan menggenapi nubuat dari para nabi. Di saat itulah Bapak Ibu kemudian para murid mulai ketakutan, para murid mulai gelisah, dan dari kondisi yang resah inilah kemudian Tuhan Yesus berfirman, memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Seperti yang dikatakan ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kemudian ketika Tuhan berfirman seperti ini, Thomas kemudian bingung. Thomas takut dan Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau pergi? Karena aku tidak tahu kemana Engkau pergi. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan firman-Nya, dan disinilah kemudian Tuhan Yesus mempunyai kesempatan untuk mendeklarasikan siapa sebenarnya dirinya itu. Dan dari pertanyaan itu Tuhan Yesus menjawab seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, salah satu firman yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dari apa yang difirmankan Tuhan pada waktu itu, Tuhan mempunyai satu kehendak. Tuhan berharap kepada murid-muridnya, di mana Tuhan berharap supaya yang pertama adalah supaya murid-muridnya itu percaya dan yakin atau beriman bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri.
Karena firman-Nya sudah jelas dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Karena setiap apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam aku. Itulah yang Tuhan kehendaki kepada murid-murid-Nya. Dan yang kedua, Tuhan menginginkan agar para murid tidak takut dan tidak gelisah. Karena Yesus bukan hanya sebagai penunjuk jalan saja, tetapi lebih dari itu. Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Jelas melalui firman ini tidak ada orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Karena dirinya lah jalan, dirinya lah sang kebenaran, dan dirinya lah kehidupan yang kekal. Itulah yang kedua yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kepada murid-murid-Nya agar murid-murid-Nya tetap selalu punya semangat untuk bersaksi, tetap semangat untuk melayani, dan tetap semangat untuk melakukan satu karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan berjanji, setiap apa yang kamu minta, aku akan melakukannya. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, yang saat ini boleh kita pelajari dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-14. Kemudian menjadi satu pertanyaan, karya seperti apakah yang saat ini bisa kita lakukan? Karya yang bisa kita lakukan, kita bisa melihat dari Rasul Stefanus. Kita tahu Stefanus bagaimana dia setelah menjadi murid Tuhan Yesus, dimanapun berada, Stefanus mempunyai keberanian untuk bersaksi. Dia tidak mempunyai ketakutan sedikit pun di hadapan manusia. Bahkan ketika Stefanus ditangkap, diadili oleh mahkamah agama, dia tetap bersaksi dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Walaupun konsekuensinya Stefanus harus mati dilempari batu. Dan itu pun Stefanus tetap mendoakan hal yang baik agar mereka tidak menanggung dosa-dosa dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, memasuki kehidupan kita hari lepas hari, masih di dalam suasana COVID-19. Kita melihat berita-berita yang terbaru. Penderita positif semakin dan terus naik. Kadang-kadang membuat kita ragu, takut. Tetapi dari firman ini, marilah kita memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita tetap beriman, percaya kepada Yesus sebagai Allah. Karena dirinya adalah Bapa itu sendiri yang mempunyai kuasa di dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita tidak takut di dalam menghadapi COVID-19 ini, tetapi tetaplah terus berjuang, bersaksi dimanapun kita berada. Apa yang dapat kita lakukan dengan kondisi yang berat ini? Salah satunya, mari kita tetap menjalankan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing.
Saya senang Bapak Ibu, kemarin sore ada beberapa jemaat melalui WA, "Om, saya minta dikopikan agar saya bisa mengikuti melakukan ibadah di dalam keluarga." Bahkan ada jemaat yang datang ke gereja untuk meminta liturgi dan renungan ibadah. Sungguh ini merupakan satu hal yang sangat membahagiakan. Walaupun mungkin salah satu sisi ada sedikit ketakutan, tetapi semangat ini yang Tuhan kehendaki. Inilah sebuah karya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita juga selalu mendukung program-program kegiatan pelayanan gereja yang diputuskan oleh majelis, khususnya di masa Pentakosta ini. Sudah dibagikan juga persekutuan doa selama 6 hari. Mari kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita, agar kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Dan yang lain, mari kita tetap terus berjuang untuk bekerja, sehingga roda ekonomi bisa berjalan. Dan setiap apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan berfirman akan mendengarkan, Tuhan akan melakukannya, Tuhan akan mencukupkan dengan apa yang kita butuhkan. Untuk itu, marilah tetaplah kita berjuang, berkarya. Tuhan akan memberkati saudara semua. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan telah hadir bagi kami semua, dan Tuhan juga telah berfirman bagi kami semua, sehingga dengan firman Tuhan saat ini kami tetap beriman, percaya, mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah sendiri, dan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terlebih dari itu Tuhan, dalam situasi kondisi COVID ini kami akan terus bersaksi, kami akan terus berkarya. Untuk itu berkatilah kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan mencukupkan semua apa yang kami butuhkan. Semua doa kami percayakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima. Selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.